warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari MS, kelas di Rasa Pula 13. Saya di sini akan membacakan dan menerangkan kitab Safinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamil nabiyyin wa alihi wa sahbihi rahmanin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fase utari iku ana fase sawijine Arkanu Islam utawi pira rukun Islam. Khamsah iku ana 5. Syahadatu rupane nyaksani sahane kelakuan la ilaha iku ora ana pengaran lan wajib disembah. Wa ana Muhammad rupane lan nambane Muhammad lan sedulur Muhammad. Rasulullah iku utusan Allah. Wa itu salat lan nglakoni salat. Wa itu zakati lan nakani zakat. Wasona Ramadan lan poso Ramadan lan poso ing dalam bulan Ramadan. Wah haji ing Baitullah mani man sapa wong astata kang kuasa supaman ilahi marang bait sabila apa ana dalane. Pasal ini menerangkan rukun Islam yang dimana rukun ini wajib dilakukan oleh orang-orang Islam. Yang pertama adalah rukun syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang dimana syahadat itu ada dua, yaitu yang pertama syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua syahadat rasul yang berbunyi wa anna muhammadan rasulullah. Penyampaian syahadat ini wajib dilakukan oleh orang-orang kafir secara langsung, berarti dia mengucapkan dua kalimat syahadat dia dihukumi Muslim. Dan bagi orang Islam minimal melaksanakan sholat. Seseorang yang kafir ketika mau masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, yang dimana dirinya mengucapkan syahadat dimana dihukumi Muslim, dan dirinya wajib melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Dan apabila dia meninggal maka akan dikuburkan dengan orang-orang Islam. Yang kedua melakukan sholat, yang dimana dia melaksanakan di dalam masjid. Wajib bagi orang muslim yang berakal, dimana sholat ini tidak akan gugur selagi masih berakal. Artinya sholat ini boleh dilakukan dalam keadaan apapun selama akalnya masih sehat. Contoh, ketika dirinya kurang sehat maka sholatnya dilakukan dengan cara keadaan duduk. Apabila tidak bisa duduk maka orang tersebut akan melakukannya dengan cara duduk. Apabila dalam keadaan duduk dia tidak bisa, maka dia akan melaksanakan sholatnya dengan cara berbaring miring. Apabila orang itu tidak bisa melakukan berbaring miring, maka orang itu melakukannya dengan cara isyarat. Ia menunjukkan bahwa sholat wajib dilakukan bagi muslim selagi akalnya sehat. Selanjutnya, pasal ketiga mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu, yang dimana zakat tersebut ini wajib dilakukan. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Zakat mal dikatakan sesuai dengan macamnya. Ada yang melakukan dengan cara menunggu haul, dan ada yang tidak menunggu haul, di mana di dalam zakat ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Islam, atau istilah mustahab zakat, yang di situ ada lapat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Zakat dibagi dengan orang salah maka tidak dianggap, dan orang tersebut memiliki tanggungan untuk menggantinya barang yang diberikan oleh orang. Yang keempat, puasa Ramadan yang tentunya wajib dilakukan di bulan Ramadan. Yang kelima, haji di Baitullah bagi yang mampu bisa melakukan dan wajib melakukan haji. Fase haji ini utawa ora fase sawijine kanu imane utawa pira-pira rukune iman. Sitatul iku ana 6. Rukunan
Bantuan mangke sira ilahi kelawan Allah wa malaikatihi lan kabeh Allah wa kutubihi lan kitab Allah wa rusuluhi lan utusan Allah wa bihi yami lan lawani dina wa bihi yang kang akhir bil khadari lan kelawan mustane khairi bagus mestane kusaiki an awane khador minallah saking Allah Ta'ala. Pasal di sini menjelaskan tentang rukun iman ada 6, yaitu pertama rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermaksud iman itu beriman bahwa Allah itu ada dan Allah memiliki sifat-sifat wajib yang ada 20. Beriman kepada Allah bahwa Allah memiliki sifat mustahil yang dalam 20 memiliki sifat jais dan satu dan tunduk kepada Allah. Yang kedua ada iman kepada malaikat Allah, yang dimana malaikat Allah ada banyak sekali dan tidak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat Allah kecuali Allah SWT, yang dimana malaikat-malaikat yang wajib diketahui ada 10. Yang ketiga ada kan kepada kitab-kitab, iman kepada kitab-kitab Allah, yang dimana kitab Allah ada berjumlah 104 yang wajib diketahui. Hanya ada 4, yaitu Tauhid, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keenam ada iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah terhadap utusan-utusan Allah. Utusan Allah secara global ada 124.000, yang wajib diketahui hanyalah 25. Yang kelima ada iman kepada hari akhir. Iman hari akhir pasti ada, karena kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan di akhirat itu kekal abadi selamanya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ketetapan Allah, percaya bahwa qada yang Allah ada fase utawi ikiku utawa fase sawiji wa mana la ilaha illallah wa mana dalam setuhune orang-orang kang disembah bagi kalawan gak wajib tentang lafaz Allah. Makna dari lafaz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Lafazillah, setiap perkara yang disembah ini dinamakan Tuhan. Contoh patung, dimana dinamakan Tuhan karena patung tersebut para penyembah patung. Kedua ada para penyembah harta, bisa dikatakan Tuhan karena dia disembah oleh para penyembah harta. Dan ada juga arwah-arwah, tetapi di situ ada Tuhan yang wajib disembah dan ada Tuhan yang tidak wajib disembah. Jangan pernah merasa bahwa ada Tuhan selain Allah, dan kita sebagai orang muslim harus meyakini bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.